Baik, acara selanjutnya adalah Scientific Symposium yang keempat. Kembali kami mengingatkan bahwa di akhir sesi acara simposium ini, panitia akan memberikan sebuah hadiah untuk salah satu peserta beruntung yang bertanya di dalam kolom Q&A kami. Selanjutnya adalah Scientific Symposium 4 dengan tema Malignancy and Immunotherapy dengan moderator Dr. Betty Agustina Tambunan, spesialis patologi klinik konsultan. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Betty. Dr. Betty lahir di 50 pada tanggal 22 Agustus 1976. Beliau mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mendapatkan gelar spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan mendapatkan gelar konsultan pada tahun 2016 dari Kolegium Patologi Klinik. Kepada Dr. Betty Agustina Tambunan, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Rena. Selamat pagi menjelang siang. Semoga masih bisa konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Aryati sebagai Ketua PDS Patklin, Prof. Ida Parwati sebagai Ketua Kolegium Patologi Klinik, Dr. Purwanto sebagai Dewan Etik, para guru besar sekalian, dan para pembicara dan teman sejawat sekalian di seluruh Nusantara. Sampailah kita pada Scientific Symposium yang keempat dengan judul Malignancy and Immunotherapy. Nah, pada Scientific 4 ini ada 3 pembicara yang hebat-hebat ya, yang akan membuka wawasan kita dan menyampaikan update ilmu terkait malignansi dan imunoterapi. Kita lepas dari COVID, kali ini kita beralih ke malignansi dan imunoterapi. Pembicara pertama adalah Dr. Yeti Hernaningsi, SPPK Konsultan. Pembicara kedua, Dr. Nini Sukartini, DMM, SPPK Konsultan. Dan pembicara ketiga adalah Dr. Sri Hartini, SPPK Konsultan Mars. Baiklah hadirin sekalian, dengan tidak berpanjang-panjang lagi, mari kita sambut pembicara kita yang pertama, Dr. Yeti Hernaningsi, Dokter SPPK Konsultan. Mohon CV beliau bisa ditampilkan. Ya. Dr. Yeti lahir di Surabaya tanggal 20 Desember 1973. Beliau adalah Kepala Departemen Patologi Klinik di UNER ya, Universitas Airlangga. Beliau staf patologi klinik juga di RSUD Dr. Sutomo. Beliau menamatkan dokter tahun 1998 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan untuk spesialis pertama SP1 dokter spesialis tahun 2004 dari Universitas Airlangga juga, dokter konsultannya dari Universitas Airlangga juga tahun 2018, dan doktor tahun 2016 dari Universitas Airlangga. Silakan Dr. Yeti untuk presentasinya, waktunya 20 menit. Mungkin bisa dicoba Dr. Yeti suaranya. Ya, terima kasih Dr. Betty. Bentar Dr. Betty, ini mau share screen ini. Ada bintang gimana? Ini PPT itu yang ini. Yang ini Pak. Terus mau share screen gitu. Ini. Oke. Ya, terima kasih Dr. Betty, moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Prof.
dan dokter-dokter sejawat sekalian, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas. Jelas ya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan. Saya mulai untuk topik saya pada kali ini, yaitu flow cytometry determination, cell cycle, and DNA ploidy in malignancy. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pemeriksaan siklus sel dan DNA ploidy dengan menggunakan flow cytometer. Ini adalah pokok bahasan yang akan saya paparkan pada kali ini, yaitu tentang aplikasi deteksi siklus sel, kemudian mengenal siklus sel sendiri, kemudian bagaimana cara mendeteksinya, dan apa itu DNA ploidy, serta DNA index sebagai hasil dari DNA ploidy. Kita berangkat atau berawal dari sifat sel ganas itu sendiri. Jadi sel ganas itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan dari sel ganas ini dicerminkan dari proliferasi sel. Dan bagian penting dari proliferasi sel itu adalah fase sintesis dan mitosis. Ini nanti menjadi bagian yang penting yang akan kita ukur berapa derajat sintesis dan mitosis dari caranya perlu untuk mengidentifikasi fase pada siklus sel dan perlu untuk identifikasi ploidy dari suatu sel, dan ini semua sebetulnya berguna untuk memprediksi prognosis, karena suatu sel tumor itu ketika diketahui pertumbuhannya sangat cepat, yang diketahui dari sintesis dan mitosisnya sangat tinggi, maka prognosisnya biasanya adalah buruk. Dan selain itu juga untuk mempengaruhi manajemen terapi untuk klinisi. Aplikasi deteksi siklus sel kapan diperlukan untuk mendeteksi cell cycle atau siklus sel ini? Ketika apabila itu terjadi in vivo atau aplikasi pada in vivo, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan sel tumor tersebut pada sampel cairan atau pada jaringan. Kemudian secara ex vivo ini biasanya dilakukan untuk menguji suatu toksisitas atau efektivitas daripada obat kemo pada sel tumor, yang dilakukan biasanya pada sel kultur. Di sini kita sedikit menyinggung tentang struktur. Ketika inti dari suatu sel itu kita buka, itu di dalamnya ada terdiri dari kromosom yang terdiri dari kromosom somatik dan kromosom seks ya. Di dalam kromosom tersebut adalah berupa untayan-untayan DNA seperti ini. Karenanya pada setiap susunan kromosom itu, pada kromosom 1 sampai dengan 23 itu mempunyai jumlah DNA yang berbeda-beda. Di sini ternyata sudah diketahui jumlah DNA atau pasang basa pada setiap kromosom itu. Pada kromosom 1 sampai dengan kromosom 22 dan yang ketiga 23 adalah seks kromosom seperti tersebut ini ya. Jadi kromosom 1 contohnya itu memiliki jumlah pasang basa yang paling tinggi. Berdasarkan jumlah DNA tadi, maka akan bisa dideteksi pada alat flow cytometry sehingga suatu siklus sel itu berlangsung. Kita mengingat kembali untuk ya sedikit reminding tentang kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu bisa berupa kelainan numerik yang kita sebut sebagai aneuploidy atau polyploidy. Aneuploidy itu monosomi. Kalau polyploidy itu sama semua kromosomnya, yaitu satu set kromosom itu isinya 3 atau satu set kromosom itu isinya 4. 1 sampai kromosom 22 ya. Jadi itu disebut sebagai triploid atau tetraploid. Dan kelainan struktur. Tentunya pada flow cytometry ini bisa mendeteksi pada kelainan yang numerik ya, tidak pada kelainan struktur seperti translokasi, inversi dan sebagainya yang mungkin yang bisa kita deteksi dengan menggunakan teknik lain yaitu karyotyping. Ini perbedaan sekedar mengingatkan bagaimana polyploidy yang terdiri dari triploid seperti pada kromosom ini, jadi setiap set kromosom akan ketambahan satu kromosom di sini ya. Kemudian aneuploidy ini ada
satu atau beberapa kromosom yang memiliki jumlah yang tidak normal, misalnya lebih ataupun kurang. Untuk siklus sel sendiri kita mengingat kembali tentang siklus sel bahwa pada fase-fase siklus sel itu ketika sel dalam keadaan istirahat maka dia berada pada keadaan G0. Ketika dia memasuki atau ada rangsangan untuk atau melakukan pembelahan, maka dia akan masuk pada fase G1. Fase G1 ini akan dilewati selama 10 jam. Pada fase G1 ini tempat sel itu akan melakukan persiapan-persiapan untuk memasuki fase sintesis atau fase S yang berlangsung selama 9 jam. Selanjutnya dari fase S, fase sintesis di mana DNA tadi bereplikasi, ya, kemudian akan memasuki fase G2, di sini persiapan untuk memasuki fase mitosis, ya. Kalau pada fase mitosis ini otomatis maka nanti jumlah DNA itu sudah 2 kali lipat daripada fase G1. Keseluruhan fase ini totalnya adalah berlangsung selama 18 sampai 24 jam komplit. Ini adalah gambaran aktivitas, ya. Jadi kalau kita menyebutkan fase G1, G itu kita sebut sebagai gap ke-1 atau kita sebut sebagai nama lainnya adalah pre-synthetic growth, ya. Di mana sel itu menerima sinyal yang diperlukan untuk proses sintesis, ya, terjadi perubahan metabolik untuk mempersiapkan pembelahan, dan ketika pada titik tertentu semuanya sudah siap, maka sel itu melakukan starting atau untuk melakukan pembelahan dan bergerak ke fase S, gitu. Kemudian pada fase S sendiri terjadi sintesis DNA dengan penggunaan materi genetik. Nah, ini yang akan mencerminkan kecepatan pertumbuhan tumor dan potensi perkembangan. Kemudian fase G2 atau gap 2 atau post synthetic growth ini merupakan fase di mana sel melanjutkan pertumbuhan dan bersiap untuk melakukan mitosis. Kemudian fase mitosis, sel itu akan membelah menjadi 2 bagian, yaitu mitosis itu sendiri, di mana kromosom pada itu terbelah menjadi 2, dan kemudian sitokinesis yang diikuti dengan bagaimana deteksi proliferasi sel? Banyak cara sebetulnya untuk mendeteksi adanya proliferasi sel. Ya, seperti yang disebutkan di sini, ada cara MTT yang mungkin biasa digunakan, ya, betul, tetapi dengan teknik spektrofotometer. Kemudian ada cara dengan Ki67 ini yang digunakan oleh sejawat dari PA dengan metode IHC. Yang bisa dideteksi dengan metode VEX Calibur adalah atau flow cytometry, ini adalah yang saya lingkari ini, yaitu dengan menggunakan BRDU-C dan live atau death assays. Metode untuk mendeteksi proliferasi sel dan DNA yang unucleated pada flow cytometry yang banyak digunakan di jurnal-jurnal maupun di Indonesia dan tersedia reagennya adalah metode dengan pemeriksaan bromodioksiuridin atau BRDU yang dikombinasikan dengan cat atau propidium iodid. Kemudian metode etil dioksiuridin atau EDU, ya, kemudian yang digabungkan atau dikombinasikan dengan bahan kimia tertentu, kemudian pemeriksaan protein yang diekspresikan khusus pada tiap fase yang berupa kita sebut nanti sebagai siklin, ya. Kemudian dengan pewarnaan hanya memberikan tambahan cat saja, baik itu cat PI, propidium iodide, atau DAPI, atau 7-AAD, ya, atau DRAG5, ya, hanya diberikan cat saja, kita sudah bisa melihat adanya siklus-siklus pada proliferasi sel tadi. Kemudian kalau BRDU, ini saya jelaskan dulu. Jadi prinsip deteksi siklus sel yang saya sebutkan dengan hanya memberikan pewarnaan pengecatan tadi pada flow cytometry sebenarnya cukup sederhana. Cat itu akan mengikat secara stoikiometrik DNA dan secara proporsional. Artinya bagaimana? Jadi ketika pada fase G0, G1, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah yang lingkaran-lingkaran yang tidak ada warnanya ini adalah fase G0, G1, yang abu-abu ini adalah fase sintesis, dan yang bulat hitam ini adalah fase mitosis, ya, G2M. G2 dan M ini tidak bisa dipisahkan, ya, karena jumlah kandungan DNA-nya itu sama. Jadi G0, G1 pun juga tidak bisa dipisahkan karena sama-sama diploid, ya. Jadi ketika pada fase G0, G1, ya, yang terdiri dari 1 kopi DNA, maka otomatis intensitas fluoresensnya itu adalah dihitung 1 kali lipat, ya. Kemudian pada fase G2M, di mana ada 2 kopi DNA,
maka otomatis intensitas fluoresennya adalah 2 kali. Intensitas fluoresen itu akan dicerminkan pada sumbu X ini. Jadi ketika pada fase G0, G1 atau pada fase 1 ini, kemudian intensitasnya itu akan, misalnya di sini ada 200 pada channel 200, maka pada tanda kedua atau pada keadaan DNA pada kromosom 4N, ini 2N, ini 4N, maka otomatis channelnya adalah 2 kalinya juga, ya tadi 200, maka di sini adalah 400. Demikian ya, sehingga kita bisa mendeteksi manakah fase G0, G1, manakah fase sintesis, dan manakah fase mitosis, dan berapa persen masing-masing terhadap keseluruhan fase. Ini kalau kita gambarkan seperti ini channelnya yang saya katakan tadi, yang menggambarkan intensitas dari fluorescence ya. Ini adalah fasenya ya, fase digambarkan oleh jumlah selnya. Ini ada G0, G1, S fase, dan G2M. Kalau pada fase G1, sel itu pada keadaan fase G1, maka otomatis areanya yang tinggi, yang besar, itu adalah pada 2N ini. Kalau dia pada fase sintesis adalah pada fase di sini, ya, antara 2N dan 4N. Ya. Jadi pada fase replikasi itu kromosomnya memang bervariasi jumlahnya, atau DNA-nya bervariasi jumlahnya. Kemudian kalau pada fase G2M, maka areanya yang lebar, yang besar itu adalah pada area yang 4N atau intensitas fluoresensnya tadi 2 kalinya tadi ya. Bagaimana alat ini bisa mendeteksi atau membedakan ya, alat ini flow cytometer itu dilengkapi dengan modul Doppler discrimination yang kita sebut sebagai DDM. Jadi pada alat itu bisa memisahkan apakah sel itu 4N itu memang 4N pada fase G2M, ataukah dia 4N itu sebetulnya adalah 2 sel yang berbarengan lewat. Jadi G0, 2 sel yang berbarengan lewat, kemudian terdeteksi sebagai 4N. Jadi di sini akan terlihat perbedaan dari intensitas voltasenya tadi, sehingga dia bisa membedakan apakah ini sebetulnya 2 sel yang lewat, ataukah 1 sel pada fase G2M, dan kita akan bisa melihat nanti pada gambaran histogramnya, dan kita bisa singkirkan yang doblet atau agregat jadi dari yang singlet. Ini adalah contoh hasil siklus gas dengan pengecatan PA ya. Jadi di sini adalah yang tidak terstimulasi, otomatis fase sintesis dan mitosisnya itu adalah kecil ya. Kemudian ini yang distimulasi dengan kavanalin A ya, suatu mitogen ya. Nah, nanti akan terlihat fase sintesis dan mitosisnya akan lebih dalam persen seperti ini ya. Kemudian marker proliferasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ya dengan melihat marker pada fase spesifik tertentu, misalnya G1S, G2M tadi ya, dengan metode pemberian cat ataupun dengan metode pemberian antibodi terhadap protein tertentu yang diekspresikan secara spesifik pada suatu siklus tertentu. Atau juga marker pada protein fraksi pertumbuhan ya, siklin ya, pada fase siklin ada siklin D, siklin B, siklin E ya, pada fase siklus sel tertentu dengan deteksi antibodi. Prinsip deteksi, tadi saya sempat singgung, tadi kita sudah membicarakan tentang deteksi siklus sel dengan pengecatan, dan tadi sempat kita singgung prinsip deteksi dengan menggunakan BRDU atau EDU. Jadi hampir sama sebetulnya BRDU dan EDU ini, ya keduanya itu merupakan analog timidin. Analog BRDU itu atau EDU tadi ditambahkan ke dalam suatu sel yang sedang berproliferasi timidin ketika sel itu bersintesis. Kemudian ketika dia sudah berinkorporasi pada DNA tadi, maka ditambahkanlah antinya. Kalau pada BRDU ditambah anti BRDU, tetapi kalau pada EDU ini bukan penambahan antibodi, tetapi dia menggunakan suatu zat kimia yang disebut sebagai kimia klik ya, istilahnya itu kimia klik ini ya. Jadi bukan penambahan antibodi, kalau pada BRDU penambahan antibodi. Dari situ nanti maka bisa digunakan untuk menghitung persentase secara akurat pada fase G, apakah berapa persen pada sel itu pada fase G1, S dan G2 dengan metode BRDU ini. Ini jadi prinsip deteksinya, bahan BRDU maupun EDU itu ditambahkan dan dia akan berinkorporasi pada DNA dan dideteksi dengan antibodi pada BRDU dan kimia klik pada EDU. Ini adalah contoh dari hasil
deteksi siklus sel dengan menggunakan BRDU yang ditambahkan dengan antibodi. Kemudian kita bisa melihat di sini pada sumbu X ini adalah kandungan DNA-nya, pada sumbu Y ini adalah ekspresi dari BRDU-nya, ya. Kita bisa melihat mana pada fase G1, ya, kemudian pada fase sintesis. Otomatis karena prinsip BRDU tadi itu adalah akan berinkorporasi dan menggantikan posisi replikasi, maka pada fase sintesis ini sel banyak yang bereplikasi dan akhirnya banyak menyerap BRDU atau antinya sehingga terdeteksi tinggi. Ini adalah sama seperti tadi, ya. Kemudian ini juga sama, jadi kita bisa melihat berapa persen, ya, anti BRDU yang positif itu tadi dengan melihat antibodinya, ya. Kemudian kita dalam sekaligus itu tadi ketika BRDU kita kombinasikan dengan cat misalnya propidium iodid, maka kita juga bisa melihat fase-fase siklus sel seperti yang terlihat pada histogram dengan pengecatan tadi. Selain dengan histogram dengan BRDU atau dot plot dengan BRDU, juga kita bisa melihat hasil fase-fase tadi berdasarkan siklus sel dengan pengecatan. Kita beralih lagi, tadi kita bahas tentang BRDU, kemudian sudah deteksi dengan hanya menambahkan cat saja. Kita punya cara lain untuk mendeteksi suatu siklus sel itu, yaitu dengan melihat protein pengendali pada proliferasi sel. Jadi pada sel mamalia itu diperlukan regulasi yang sangat ketat, ya, pada setiap fase siklus selnya itu, ya, agar proses pengiriman salinan genom ke sel turunan itu yang identik itu berlangsung dengan tepat. Peralihan dari satu fase siklus sel ke berikutnya terjadi secara teratur dan diatur oleh berbagai protein dan kinase, ya, ini suatu enzim, ini protein dan suatu enzim. Oleh karena siklin itu mempunyai ekspresi yang berbeda di sini, pada fase G1 maka diekspresikan siklin D1, D2, D3, CDK-nya pun juga tertentu. Pada fase S, ya, diekspresikan siklin E, siklin A, kemudian pada fase mitosis diekspresikan siklin A. Dan kemanya di sini, ya. Jadi di sini ini ada siklin A pada fase mana, siklin B pada fase mana, pada siklin E pada fase mana. Berdasarkan prinsip inilah, maka bisa dideteksi berdasarkan siklin yang diekspresikan sel tersebut itu pada posisi proliferasi di fase apa, gitu ya, dengan menambahkan antibodi. Tentunya kita harus mempunyai antibodi siklin A, antibodi siklin E, siklin D, siklin B, begitu ya. Dan ini contohnya, ketika suatu sel itu diperiksa, ini yang pertama diperiksa dia pada fibroblast yang sedang tumbuh dari manusia normal, ya, jadi dari orang adanya, ada orang sel-sel adalah pada fase G1 diploid, ya, dan itu yang 2, 3, dan 4 ini itu didapatkan pada sel-sel yang pada limfosit manusia yang distimulasi mitogen. Jadi ketika distimulasi mitogen, kemudian diperiksa, ternyata siklin E-nya, antibodi terhadap siklin E yang tinggi. Oh, ternyata dia berada pada fase sintesis, gitu ya. Kemudian pada gambar ketiga, ternyata yang tinggi, diekspresikan tinggi adalah siklin A. Siklin A ini adalah fase pada peralihan G2 ke mitosis. Demikian juga seterusnya. Jadi kita bisa deteksi sel itu pada fase apa berdasarkan siklin yang diekspresikan dengan menggunakan antibodi siklin. Kapan diperlukan penggabungan antara cat dengan antibodi, ya. Jadi sebenarnya cat saja sudah cukup pada kepentingan tertentu. Tetapi kadang harus menggunakan penggabungan antara deteksi antibodi dengan cat. Kesulitan untuk menentukan awal fase S dan late S secara tepat, ya. Kadang memang susah dibedakan ini awal fase S atau akhir fase G0, G1, atau ini late S atau ini fase G2M sudah masuk G, dan itu akan bisa dilihat dari siklin yang diekspresikan, ya. Karena jumlah kandungan DNA-nya itu sudah hampir sama dengan yang G0, G1 ataupun G2M.
Kedua, ketika aneuploidy yang terdeteksi posisinya mendekati sel diploid dan tidak terdeteksi pada flow cytometry, maka perlu diperiksa berdasarkan ekspresi siklinnya. Oke, apa yang dilaporkan dari siklus sel? Pertama adalah persentase pada setiap fase siklus sel dan deteksi aneuploidy-nya. Jadi ploidy-nya itu ditentukan, kita bisa menentukan aneuploidy itu berdasarkan flow cytometry, tidak dari karyotyping itu, karena kita bisa mengetahui puncak channel dari G0, G1 dari populasi sel abnormal itu dibagi dengan puncak channel G0, G1 sel diploid pada populasi yang sama, dan itu berbeda pada pasien-pasien yang aneuploidy, maka itu puncak channel G0, G1-nya berbeda, dan itu akan terlihat ya, terlihat kalau pada sel itu ada sel yang diploid, ada sel yang mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom dan tentunya berefek pada jumlah DNA. DNA diploid puncak G0, G1 tunggalnya sesuai dengan channel yang sama dari kontrol biologis, dan DNA aneuploidy puncak G0, G1-nya berbeda dari puncak diploid. Kemudian kita akan mengetahui dari rumus tadi DNA index ya. Indeks DNA di berbagai DI, DNA index itu sama dengan 1 ya, karena dari channelnya tadi, dari intensitas fluoresensnya tadi, kalau kita bagi puncaknya dengan yang normal sama, jadi 1. Aneuploidy DNA dapat dicirikan lebih lanjut sebagai hipodiploid apabila DNA indeksnya itu kurang dari 1 ya, otomatis di sebelah kiri dari sel diploid ya letaknya, dan hiperdiploid bila lebih dari 1. Kemudian kalau tetraploidi otomatis dia DNA indeksnya adalah 2. Indeks DNA dan deteksi. Dokter Yeti, waktunya sudah habis, bisa dicepatkan. Oh baik, Dokter Betty, terima kasih. Indeks ini akan dibaca dengan menggunakan perangkat lunak komersial ya, dengan Modbit ataupun Flojo ya. Ini contohnya ya. Jadi ini ada yang diploid ya. Ini ada yang ada sel lain yang puncaknya tidak pada tempat diploid sehingga dia merupakan sel atau ya sel yang aneuploidy ya. Demikian pula contoh di sini juga ya. Ketika pada ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Jadi ini ditambahkan jadi pada sel ini ditambahkan ya sel normal, sehingga ternyata akhirnya yang diploid ini puncaknya tinggi karena ketambahan dari sel diploid yang normal tadi, dari spesimen yang sakit tadi ya. Adanya yang aneuploidy ini disebabkan oleh adanya musim ya, ada yang normal, ada yang abnormal. Ya ini contoh dari siklus sel yang pada bone marrow ya yang diketahui tinggi ya fase proliferasinya dibandingkan dengan PDMC. Ini DNA index bisa kita lihat dari dari alat sudah keluar ya, dari alat sudah keluar sendiri. Ini contoh kasus aneuploidy. Yang ini saya tekankan ini DNA indeks ALL pada pediatrik, ini sebentar lagi selesai Dr. Betty ya. Jadi hiperdiploid itu apabila DNA indeksnya itu lebih dari 1,16 dan kurang dari 1,6. Dan pada ALL pediatrik ini berkaitan dengan fase remisi yang lama dan berkaitan dengan prognosis yang baik ya. Dan terdapat hubungan ternyata dari penelitian antara aneuploidy flow cytometry dan aneuploidy cytogenetik demikian. Ya jadi ternyata kalau kita lihat ternyata kromosom yang DI-nya lebih dari 1,16 yang hiperdiploid ini ternyata jumlah kromosomnya juga lebih dari 50 seperti ini dan terbukti baik gitu ya. Baik, ini quality control terakhir. Quality controlnya di situ ada menggunakan chicken erythrocyte nuclei dan calf thymocyte nuclei, dan dari QC-nya nanti akan timbul seperti ini. Jadi ada sel yang 2N, 4N, 8N, 16N dan seterusnya, sehingga kalau itu baik, itu berhasil, quality kontrolnya masuk dengan baik, maka kita bisa melanjutkan proses selanjutnya. Ini adalah ringkasan, jadi siklus DU atau protein, dan kita dapat di fase-fase G0, G1 dan seterusnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami. Terima kasih Dr. Betty. Ya, terima kasih Dr. Yeti untuk presentasinya yang sangat menarik. Memang sulit ya menjelaskan ilmu yang baru, butuh waktu, tapi nanti mungkin bisa lebih banyak dibahas di diskusi. Ya, untuk pembicara kedua
Dr. Nini Sukartini DMM, spesialis patologi klinik konsultan. Mohon di CV-nya ya. Dr. Nini lahir di Jakarta 29 Maret 1964. Beliau staf di Fakultas Kedokteran UI Departemen Patologi Klinik dengan riwayat pendidikan lulus S1 tahun 1988 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus spesialis patologi klinik tahun 1900 ini masuknya ya dok, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga, dan beliau spesialis patologi klinik konsultan dari Kolegium Patologi Klinik tahun 2008. Dokter Nini akan menyampaikan presentasi, menyampaikan materi dengan judul Gut Microbiota Effect of Immune System and Malignancy. Waktu kami serahkan, Dokter Nini, waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Dokter Betty. Izinkan saya share screen sebentar. Monggo dok. Oops. Kok tidak ada? Mana barangnya? Saya hilang. Kok tidak ada nih sharingnya? Ada di mana? Di sini nih. Yuk. Mesti diapain nih kita? Di sebelah Q&A, dokter, apakah ada? Di sebelah kotak Q&A. Kami bantu, dokter, apabila ini dia, sudah muncul, sudah baik, muncul. Bismillah. Biasa, ini bagian gatek-gatekan. Kenapa tidak mau membesar ya? Ini kok tidak mau membesar, diapain nih, Mercy? Uji cobanya bisa, giliran pas harinya kacau, bingung. Kemarin padahal nggak apa-apa loh. Dicoba F5, dokter. Boleh kayaknya kalau mau dibantu dari baik, sana kali ya, sambil kemarin nggak apa-apa, tapi ternyata sekarang kami coba share screen ya, dokter, dari kami. Oke. Baik, terima kasih nih dibantu sharingnya. Kadang-kadang begini bikin deg-degannya. Kemarin uji coba oke, pada hari H kacau. Baiklah, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia PIT 19 virtual tahun 2020 yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai gut microbiota. Baik, slide berikutnya. Jadi pada kesempatan siang ini yang akan dibahas adalah saya akan berikan pendahuluan, kemudian interaksi mikrobiota dan sel imun. Yang berikutnya adalah mengenai gut dysbiosis dan immune dysregulation. Kemudian untuk malignansinya kita akan berangkat dari karsinogenesis dan kemudian mikrobiota dengan keganasan. Mudah-mudahan cukup 20 menit nih, saya ngebut. Baiklah, pada pendahuluan saya akan berangkat dari mikrobiota usus ya. Sebenarnya ada istilah mikrobiota usus atau beberapa studi menyebutnya sebagai mikrobiota intestinal sebagai terjemahan dari gut mikrobiota. Jadi mikrobiota usus merupakan kumpulan dari berjuta-juta mikroorganisme yang ada di dalam intestinal kita dan terdiri dari bermacam-macam spesies yang sangat banyak yang dianggap sebagai non-patogen. Jadi intinya adalah mikroorganisme yang dianggap non-patogen. Mayoritas berupa bakteri dan virus, ya. Kemudian mikrobiota ini bersama dengan sistem imun pejamu
akan berfungsi melindungi tubuh dari kolonisasi mikroorganisme patogen dan invasinya. Ya. Fungsi lain dari mikrobiota usus sebagai sumber nutrien esensial dan vitamin, terutama adalah dengan adanya short fatty acid, ya, SCFA, short chain fatty acid, dan asam amino. Short chain fatty acid ini adalah merupakan suatu asam amino dengan atom karbon kurang dari 6. Ya. Nah, kemudian mikrobiota usus ini, bisa slide berikut. Ya. Sel epitel intestinal kita tahu merupakan komponen integral dari sistem imun bawaan, ya, dan berpengaruh pada microenvironment dari intestin melalui identifikasi dan ambilan dari SCFA, baik mekanisme aktif maupun pasif. Bila terjadi ketidakseimbangan mikrobiota atau dikenal sebagai disbiosis, maka akan memicu suatu disregulasi imun yang secara berkesinambungan akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Ya. Nah, dalam 1 dekade terakhir ini, pemahaman tentang interaksi antara sistem imun pejamu dengan mikrobiota intestinal menjadi area penelitian yang sangat aktif berkembang, ya. Walaupun di Indonesia baru sekitar 4-5 tahun ini, tetapi di dunia sudah dimulai dari sekitar 10-15 tahun yang lalu, ya. Slide berikut. Ya. Jadi ini merupakan hasil dari beberapa penelitian bahwa ternyata berbagai penyakit, mulai dari infectious disease, jelas ya, kemudian diabetes, terutama diabetes tipe 1, penyakit autoimun, CVD, dan yang sering menjadi model untuk menjelaskan hubungan antara mikrobiota intestinal dengan penyakit itu adalah IBD, ya, intestinal bowel disease. Ternyata penyakit-penyakit tersebut itu berasal dari adanya disbiosis mikrobiota usus yang dikenal sebagai gut dysbiosis yang pada gilirannya akan menyebabkan disregulasi dari sistem imun, ya. Kalau sudah terjadi disregulasi sistem imun, maka akibat dari disregulasi tersebut akan menyebabkan semakin bertambah parahnya ketidakseimbangan mikrobiota di dalam usus. Jadi sebetulnya ini dua hal yang seperti telur dengan ayam. Jadi saling mempengaruhi, sudah dibingung lagi mana lagi yang duluan, mana yang belakangan, ya. Baik, slide berikut. Ya. Kita akan mulai dengan interaksi mikrobiota dengan sel imun. Interaksi antara mikrobiota dengan sistem imun itu melibatkan imunitas bawaan maupun imunitas adaptif dalam hal seleksi, pengaturan, maupun penghentian respon terhadap mikroorganisme tertentu. Yang dimaksud di sini tentunya adalah respon imun. Ya. Selain itu, metabolit hasil dari mikrobiota intestinal berperan penting di dalam signaling, interaksi antara sel imun pejamu secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kalau kita bicara interaksi, sebetulnya ada dua komponen penting. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai SCFA tadi, short chain fatty acid, yang merupakan produk dari mikrobiota. Dan yang kedua adalah mengenai sistem imunnya sendiri, jadi sel maupun komponen dari sistem imun. Slide berikut. Pada satu slide ini saya akan bicara tentang SCFA-nya dulu, ya. Jadi kita tahu bahwa beberapa bakteri yang biasanya dijadikan model adalah Faecalibacterium prausnitzii, Rosburgia, Anaerostipes butyraticus. Ini sebetulnya adalah bakteri-bakteri yang secara dominan mencerna karbohidrat kompleks dari diet kita melalui proses fermentasi untuk membentuk SCFA, ya. Yang terutama bersifat protektif adalah asetat, propionat, dan butirat. Ya. Selain itu, SCFA ini akan memodulasi sistem imun pejamu dan kemudian berfungsi sebagai sumber karbon bagi kolonosit. Tadi kita sudah tahu SCFA merupakan fatty acid yang mempunyai karbon kurang dari 6. Ya.
Dan SCFA ini sebetulnya merupakan metabolit yang terbanyak di dalam lumen usus. Dan dia memiliki kemampuan untuk menekan inflamasi intestinal, melindungi terhadap invasi mikroorganisme patogen, serta memelihara integritas barier intestinal. Ya. Baik, slide berikut. Kalau tadi kita bicarakan dari sisi mikrobiotanya berupa SCFA, pada slide ini kita bicara dari sisi sistem imunnya. Ya. Yang berperan adalah yang kita kenal sebagai PRR atau Pattern Recognition Receptor, biasanya dalam penjelasan selalu diwakili oleh TLR atau Toll-like receptor. TLR ini berfungsi sebagai penerima sinyal mikrobial untuk membentuk respon imun protektif. Ya. TLR ini akan berperan di dalam mekanisme pertahanan terhadap patogen, mengatur mikrobiota komensal mana yang harus berlebihan, jadi mereka menyebutnya sebagai high abundance, atau yang mana yang harus ditekan menjadi low abundance. Ya. Dan dia juga bersifat memelihara integritas dari jaringan intestinal. Selain itu ada polisakarida A atau PSA. Jadi kalau kita bicara immunity bukan prostat spesifik antigen ya, PSA-nya adalah polisakarid A. Polisakarid A ini diproduksi oleh Bacteroides fragilis yang akan dikenali oleh TLR1 maupun 2, kemudian menginduksi diferensiasi dari sel TCD4 dan menjaga keseimbangan populasi T helper 1 dan T helper 2. Ya. PSA ini kemudian juga akan diambil oleh dendritic cell dan dipresentasikan kepada naive CD4 T cell yang pada gilirannya akan berdiferensiasi menjadi Treg. Treg ini akan menghasilkan interleukin 10 yang diproduksi oleh Treg yang akan berfungsi mengatur homeostasis dari imun intestinal. Slide berikut. Jadi sebetulnya yang barusan saya jelaskan, slide berikut, saya ingin menjelaskan gambar ini, tapi harus didahului dengan pendahuluan supaya tidak begitu membingungkan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari gambar ini, tadi omongan saya semua sudah tercakup di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini secara skematis yang bagian atas, ini saya nggak tahu nih, saya menunjuk-nunjuk, tapi mungkin jadi tidak tampak ya di layar karena slide-nya dari sana ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang bagian atas ini kita anggap sebagai lumen, kemudian ini adalah sel epitel, dan yang bagian bawah ini adalah lamina propria. Ya. Jadi kalau kita lihat di bagian atas, di lumen itu sangat penuh dengan berbagai mikrobiota. Ya, jadi macam-macam adanya. Kita nanti akan berangkat ke sana. Saya mulai dari bagian bawah dulu. Ya. Jadi di bagian bawah, itu kita lihat ada FOXP3 Treg, kemudian ada TFH atau dikenal sebagai T helper folikuler, ini adanya di pair patch. Kedua sel ini akan membuat sel B berdiferensiasi dan kemudian menghasilkan sekretori imunoglobulin A atau kita kenal sebagai SIGA. SIGA inilah yang berfungsi menjaga keseimbangan atau homeostasis mikroorganisme yang ada di lumen usus. Jadi dia turut serta mengatur mana yang menjadi high abundance, mana yang harus low abundance, ya, kelimpahan yang tinggi dan mana yang kelimpahan yang rendah. Bersama dengan T helper 17 SIGA ini bersama dengan interleukin 17 yang dihasilkan oleh T helper 17 itu tadi bersifat menjaga homeostasis dari mikrobiota usus ya. Sebetulnya T helper 17 ini dihasilkan dari mana? Dia dihasilkan sebagai efek dari sinyal yang keluar dari mikrobakteria yang lain. Jadi grupnya Clostridia ya, grupnya Clostridia menghasilkan metabolit-metabolit yang berfungsi sebagai sinyal memberitahu T helper 17 ya. Selain itu ada Bacteroides fragilis yang selalu disebut sebagai perwakilan dari mikrobiota yang bersifat harmless ya atau bersifat protektif.
SCFA yang dihasilkan oleh Bacteroides fragilis ini kemudian akan ditangkap oleh dendritic cell yang ada di lamina propria. Akibat sinyal ini akan menyebabkan sel CD4 sel T CD4 yang naif dengan bantuan activated TGF-beta berdiferensiasi menjadi Treg. Treg yang berwarna ungu ini akan menghasilkan interleukin 10 yang fungsinya juga bersifat sebagai menekan respon inflamasi terhadap mikrobiota yang sifatnya komensal atau harmless tadi. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali mekanisme dari mikrobiota usus yang menyebabkan teraktivasinya sistem imun kita. Nah, kemudian masih ada lagi NKT cell. Ya, NKT cell ini sebetulnya ada sejak zaman early life seseorang baru dilahirkan. Nah, ketika baru dilahirkan itu sebetulnya sudah ada bakteri-bakteri mikrobiota yang menghasilkan SCFA, diantaranya adalah sphingolipids. Sphingolipids ini yang mencegah NKT sel untuk bereaksi berlebihan di dalam lamina propria sehingga dia tidak bisa menyebabkan disease promoting activity di dalam lamina propria. Ya, jadi sebetulnya interaksinya begitu banyak, semua melewati signaling-signaling tertentu yang ada di dalam sistem ini. Baik, slide berikut. Sekarang saya melanjut ke yang disebut gut dysbiosis dan imun dysregulasi. Ya. Pada keadaan homeostasis, mikrobiota intestinal, terutama yang disebut sebagai butyrat producing bacteria, akan merubah serat makanan menjadi SCFA. Ini kita sudah tahu, ya. Hal ini akan menstimulasi PPAR gamma, dependent activation of mitochondrial oksidasi, menyebabkan penurunan oksigenasi dari epitelial. Ya. Kemudian selain itu juga secara langsung akan mengikat GPRC pada permukaan sel epitel dan sel-sel imun yang menimbulkan penekanan inflamasi di intestinal. Slide berikut. Pada keadaan dysbiosis, Enterobacteriaceae, tadi saya lupa menyebutkan bahwa pada keadaan homeostasis, mikrobiota yang high abundance atau yang banyak, terutama adalah yang bersifat obligat anaerob. Walaupun ada mikrobiota yang anaerob fakultatif juga ada, ya, tapi yang dominan adalah yang obligat anaerob. Pada keadaan dysbiosis, maka Enterobacteriaceae ini di dalam intestinal lumen yang sebetulnya sifatnya lebih pada fakultatif, ya, anaerob, faktor virulensinya akan memicu suatu neutrofil transepitelial migrasi yang kemudian menyebabkan penekanan pada bakteri-bakteri yang menghasilkan SCFA, sehingga akan terjadi kekurangan konsentrasi SCFA yang bersifat protektif. Ya. Kemudian juga akan terjadi metabolic reprogramming epitel akibat perubahan situasi kolonosit. Mungkin lihat gambarnya lebih jelas. Slide berikut. Ya, sebetulnya ingin menjelaskan ini, ya. Jadi pada keadaan homeostasis, kondisi normal, sebetulnya bakteri yang menghasilkan butirat, jadi SCFA, dia akan masuk ke dalam lumen usus SCFA-nya, seperti sudah jelaskan tadi, menjalankan suatu proses pathway signaling, sampai dia akan menyebabkan suatu di jalur PPAR gamma, dia akan menyebabkan penekanan NOS, ya, nitric oxide sintase, sehingga sebetulnya yang dihasilkan adalah oksidasi beta di mitokondria. Apa sih hebatnya beta oksidasi ini? Beta oksidasi mitokondria itu menjamin bahwa penggunaan oksigen menjadi rendah. Jadi dibuat bahwa situasi di dalam lumen menjadi oksigen yang sangat rendah. Itu sebabnya semua mikrobiota yang obligat anaerob yang bersifat protektif maka akan hidup dengan baik. Itu yang melindungi integritas barier intestinal kita. Pada keadaan dysbiosis, maka kelompok patogenik bakteria yang umumnya anaerob fakultatif, contohnya grup Enterobacteriaceae, akan menjadi berlebihan, jadi kelimpahan yang berlebihan atau high abundance. Dengan demikian, bakteri atau mikrobiota yang
menghasilkan butirat, menghasilkan SCFA menjadi tidak berjalan. Akhirnya tidak terjadi SCFA yang bersifat sebagai protektif. Akibatnya terjadi peningkatan NOS, beta oksidasinya dihambat, yang dihasilkan adalah nitrat. Selain itu juga terjadi glikolisis anaerob, jadi yang dipakai adalah glukosa menjadi laktat. Akibatnya oksigen menjadi tinggi di dalam lumen usus. Lumen usus yang tinggi oksigen akan menyuburkan kelompok mikrobiota yang justru sifatnya adalah patogenik, ya. Dengan patogenik yang meningkat, maka respon inflamasinya juga akan meningkat, ya. Jadi inilah sebetulnya interaksi yang disebut sebagai interaksi antara gut mikrobiota dengan sistem imun pejamu. Slide berikut. Jadi kalau diringkaskan, maka disregulasi dari imunitas terhadap mikrobiota itu terjadi akibat bukan saja sebetulnya adanya faktor lingkungan, sebenarnya seharusnya biasanya sudah ada terjadi genetic susceptibility, ditambah dengan perubahan faktor lingkungan, microenvironment, akan menyebabkan gangguan di dalam keseimbangan mikroba, ya. Jadi microbial richness, jadi variasi jenis-jenis mikrobanya menjadi menurun. Kemudian yang bersifat protektif, jadi kelimpahannya juga menurun, sementara yang bersifat patogen menjadi meningkat, ya. Nah, ini akan memicu suatu disregulasi sistem imun, ya. Jadi saling mempengaruhi, akhirnya timbullah penyakit, ya. Maaf, Slide Dokter Nini, berikut. waktunya sekitar 2 menit lagi. Aduh, ngebut kalau gitu. Baik, sekarang terkait dengan karsinogenesis. Kita sudah tahu yang karsinogenesis ada 3 proses, inisiasi, promosi, dan perkembangan, ya. Di mana sebetulnya microenvironment mikrobiota ini berpengaruh pada proses diinisiasi dan promosi. Slide berikut. Mesti ngebut. Ya. Terus diklik-klik sampai keluar semua. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mikrobiota dengan keganasan, yang selalu dijadikan model patogenesis adalah kanker kolorektal, ya. Ada 3 hipotesis, yaitu keystone patogen, alpha bug, dan driver passenger, ya. Langsung gambarnya saja, slide berikut. Jadi hipotesis keystone ini menunjukkan bahwa dari bermacam-macam, jadi yang A dulu, ya. Yang dijadikan contoh adalah keadaan di rongga mulut. Jadi apabila ada satu jenis mikroba yang bersifat patogen, kemudian masuk di dalam jumlahnya ada bersifat patogen, dia akan memicu suatu respon imun, ya. Memicu respon imun dicontohkan di sini adalah melalui mekanisme komplement, ya. Dengan adanya mekanisme komplement ini, maka reaksi inflamasinya akan menjadi berlebih, jadi terjadilah yang menjadi inflamasi terus-menerus. Yang B contohnya, mikrobiotanya hanya satu mulanya, tetapi karena proliferasinya berlebihan, dia akan menyebabkan keseimbangan yang harusnya banyak jumlahnya menjadi lebih sedikit, karena tempatnya diduduki oleh mikroba yang bersifat patogen. Slide berikut. Teori alpha bug mirip seperti itu, jadi intinya adalah adanya suatu mikroorganisme atau mikrobiota yang bersifat enterotoksigenik. Contohnya adalah Bacteroides fragilis yang enterotoksigenik, ya. Toksinnya sendiri bersifat pro-onkogenik, kemudian bakterinya sendiri sebetulnya merubah komposisi mikrobiota di dalam usus. Kalau proses ini berlanjut terus akan menjadi kanker kolon. Maaf, Slide Dok, berikut. waktunya habis. Habis, ya. Baiklah, Ya, kalau gitu saya sedikit, Dok. ke summary saja, ya. Ini mirip semua, langsung ke summary. Jadi pada ringkasan, satu slide lagi terakhir. Jadi dari ringkasannya kita bisa lihat bahwa interaksi dinamis antara gut mikrobiota dengan sistem imun berperan penting di dalam homeostasis usus dan menghambat proses inflamasi. Sedangkan pada karsinogenesis sebetulnya hubungan antara host imun dengan mikrobiota itu akan menyebabkan disbiosis dan inflamasi kronik yang pada gilirannya akan menginjus proses karsinogenesis. Baik, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas dan ada manfaatnya. Terima kasih Dr. Betty. Ya, terima kasih Dr. Nini
Materi yang disampaikan sangat menarik ya. Kita tiba pada pembicara terakhir, yaitu Dr. Sri Hartini SPPK Konsultan Mars. Mohon CV beliau ditampilkan. Iya, Dr. Sri Hartini SPPK Konsultan Mars, lahir di Purwokerto 15 Juni tahun 1947. Beliau menyelesaikan dokter umumnya tahun 1973 dari Universitas Gadjah Mada dan spesialis patologi klinik tahun 1985 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan S2 Magister Administrasi tahun 1999 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Juga beliau konsultan onkologi tahun 2008 dan gelar doktornya tahun 2015 dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Untuk waktu kami serahkan ke Dr. Sri, beliau akan menyampaikan presentasi dengan judul Laboratorium Teknik and Adaptive Immunotherapy. Silakan Dr. Sri. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para guru besar dan teman-teman sejawat peserta. Virtual kali ini saya mendapat tugas dan sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk menyampaikan tentang Laboratorium Teknik and Adaptive Immunotherapy. Garis besar bahasan yang ingin saya sampaikan adalah mengenai apa itu imunoterapi, jenis-jenis imunoterapi serta perkembangannya, dan yang mendasari keilmuan yang mendasari pengembangan imunoterapi ini adalah tumor imunologi. Jadi nanti akan disampaikan secara overview saja tentang tumor imunologi dan cancer immunoediting, serta yang utama sesuai dengan judulnya adalah pembahasan tentang adaptive immunotherapy yang meliputi jenis-jenis adaptive immunotherapy, bagaimana prinsip-prinsip teknik laboratoriumnya, dan bagaimana quality management system di dalam laboratorium sel terapi. Imunoterapi ada disebut juga sebagai bioterapi atau biological therapy, suatu pengobatan dengan menginduksi, meningkatkan atau bahkan menekankan sistem imun. Pengobatan ini bisa menstimulasi atau mempertahankan sistem imun untuk memerangi suatu infeksi atau penyakit. Dalam hal ini mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang imunoterapi pada kanker. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menstimulasi sistem imun pasien itu sendiri untuk melawan kanker, atau dengan memberikan komponen-komponen sistem imun yang telah diproses di laboratorium untuk, kalau istilah saya, disekolahkan gitu ya, jadi supaya pinter sel-sel imunnya ini, kemudian dia dikembalikan masuk ke tubuh pasien untuk memerangi sel-sel kanker. Perkembangan cancer immunoterapi diawali pada sekitar tahun 85 yang disebut dengan antusiasme fase, yaitu fase di mana orang sangat berharap karena keberhasilan pemberian BCG yang dapat mengeradikasi beberapa tumor. Demikian juga pemberian spesifik monoklonal antibodi yang dapat memberikan respon regresi spontan pada melanoma. Namun perkembangan berikutnya terjadilah keraguan-raguan kira-kira sampai tahun 2000, karena ternyata pemberian imunoterapi ini tidak
seperti hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Artinya ternyata memberikan efek samping yang cukup berat. Namun pada tahun 2010 sampai sekarang ini kembali dikatakan sebagai masa kebangkitan imunoterapi karena ditemukannya berbagai teknik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik laboratorium, maka bisa didapatkanlah monoklonal antibodi khusus terhadap berbagai komponen imun, antara lain untuk CTLA4 dan juga keberhasilan di dalam terapi kanker prostat dengan pemberian seluler imun terapi. Dan akhir-akhir ini begitu banyak dilakukan clinical trial dan bahkan sudah masuk dalam pasaran monoklonal antibodi terhadap imun checkpoint yang lain, yaitu PD-1 atau anti-PD-L1. Kita kenal berbagai tipe dari imunoterapi kanker, ada yang bersifat aktif, bisa berupa vaksin atau sitokain yang non-spesifik, atau bersifat pasif, bisa berupa antibodi atau adoptif sel terapi, serta imun checkpoint blocker, artinya antibodi terhadap CTLA4 dan PD-1 atau PD-L1. Kita akan fokus pada pokok bahasan adoptif T-cell terapi. Kita kenal berbagai jenis adoptif sel terapi. Ya, tadi kalau ini adalah ringkasan dari yang tadi sudah disampaikan. Kita kenal berbagai jenis, yaitu antara lain adalah tumor infiltrating lymphocyte terapi atau biasa dikenal dengan TIL terapi, Laxel, kemudian CIK, cytokine induced killer cell, dendritic cell, cytokine induced killer cell. Jadi ini kombinasi antara vaksin dendritik yang telah di-spike dengan antigen tertentu, dan yang terakhir adalah perkembangan tentang genetically engineering T-cell therapy. Kita kenal bahwa adoptif sel terapi imunoterapi adalah suatu adoptif sel terapi. Jadi biasanya dikenal atau disingkat dengan ACT. Ini menggunakan sel-sel imun yang ditumbuhkan diekspansi di luar tubuh di dalam laboratorium, kemudian diikuti dengan pemberiannya kembali ke dalam tubuh untuk memerangi kanker. Kita kenal bahwa imun sistem kita ada yang innate immunity yang dibawakan oleh berbagai sel ini, dan adaptive immunity yang terutama diperankan oleh sel T dan B sebagai penunjangnya. Adapun dendritik dan makrofag berfungsi sebagai antigen presenting cell. Untuk memahami tentang adoptif imunoterapi, kita mungkin perlu overview sekilas tentang tumor imunologi. Kita kenal bahwa sel tumor ini akan mempunyai antigen spesifik yang dikenali oleh dendritic cell. Kemudian dendritic cell ini akan menginduksi kelenjar-kelenjar limfo untuk mengeluarkan T-cell resting untuk bisa menerima presenting antigen dari dendritic cell, sehingga T-cell resting tadi akan berubah menjadi activated T-cell yang akan mengeluarkan berbagai macam sitokain yang akan juga menyebabkan clonal expansion dari T-cell itu sendiri, dan pada akhirnya dia akan memerangi sel kanker atau membunuh sel kanker dengan mengeluarkan perforin atau granzin. Sementara cancer immunoediting ini kita pahami bahwa pada sel normal, karena berbagai pengaruh faktor ini, karsinogenesis, radiasi, atau inflamasi kronik, dia akan mengalami transformasi atau perubahan. Sel yang mengalami transformasi ini akan mengeluarkan
antigen-antigen spesifik dan sinyal-sinyal bahaya, ya, maksudnya untuk memanggil tentara kita, yaitu sel-sel imun, untuk berdatangan dan melakukan eliminasi. Bila sistem imun kita berhasil, maka sel dapat kembali kepada sel normal dengan pengaruh atau peran dari innate maupun adaptif immunity dengan berbagai bantuan sitokain yang dihasilkannya. Namun bila kondisi sistem imun kita kurang bagus, maka terjadilah yang disebut dengan stadium equilibrium, di mana terjadi keseimbangan antara proliferasi sel dengan proses apoptosis dari sel tumor. Di sini terjadi cell cycle arrest, ya, jadi pertumbuhan yang terhenti, dan ini menyebabkan terjadinya seleksi dari sel-sel tumor. Sel-sel tumor ini yang bertahan, maka dia berusaha mempertahankan diri dengan berbagai cara, antara lain dengan menghasilkan atau menghilangkan antigen-antigen yang tidak dikenali oleh sistem imun kita. Dan terjadilah proses escape di mana sel-sel tumor tadi tidak dapat dikenali atau terhindar dari sistem imun kita. Sehingga menumbuhkan pertumbuhan yang berlebihan dari sel tumor tersebut, karena ada sel tumor ini akan mengeluarkan senyawa-senyawa atau sitokin yang menghambat sel-sel imun, antara lain tumor growth factor beta, kemudian IL-10, IL-6, dan PD-L1. PD-L1 kalau bereaksi dengan PD-1 dari sel NK kita, maka sel imun kita tidak bisa berfungsi. Itu tadi atas dasar itu maka dilakukanlah dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, dilakukanlah manipulasi di luar tubuh di dalam laboratorium untuk bisa meningkatkan peran antitumor dari sel imun. Antara lain adalah dengan menggunakan tumor infiltrating lymphocyte therapy. Ini adalah metode yang menggunakan T lymphocyte yang telah mempunyai antitumor activity secara in vitro. Dan setelah diproses di luar tubuh, dia akan disuntikkan kembali ke dalam tubuh kita. Namun ada persyaratan bagi pasien, dia harus diberikan dulu kondisi lymphodepletion, biasanya dengan pemberian obat-obat sitostatika ringan, siklofosfamid misalnya. Ini fungsinya adalah untuk mengeliminasi Treg atau limfosit alamiah supaya tidak berkompetisi dengan T limfosit yang kita berikan. Ini skematik, ya. Jadi ini biasanya kita ambil biopsi dari tumor, kemudian dilakukanlah di laboratorium, dibebaskanlah TIL ini dari tumor microenvironment, biasanya dilakukan digest apakah dengan enzim atau istilahnya dicacah-cacah gitu ya. Kemudian dilakukan kultur, dan kultur ini akan dilakukan ekspansi besar-besaran di luar tubuh yang kemudian nantinya akan kembali disuntikkan ke pasien. Namun tadi seperti dikatakan harus dilakukan prakondisi dulu dengan pemberian siklofosfamid untuk kemudian baru diberikan tumor infiltrating lymphocyte-nya. Sebagai contoh ini skematik, memang yang digunakan sebagai penelitian adalah yang paling banyak adalah dengan sel melanoma, ya. Setelah dibebaskan
tilnya ini, kemudian diberikanlah aktivasi markernya ini, kita pilih tilnya ini berdasarkan PD1 dan CD137, CD8 serta antigen multimer. Setelah itu kemudian kita lakukan pertumbuhan di luar tubuh dengan memberikan interleukin 2. Untuk lebih meningkatkan, maka biasanya diberikan juga interleukin 7, interleukin 15, dan interleukin 21, dan juga agonis kostimulator CD137 untuk antibodi. Kemudian kondisi sebelum rapid expansion process ini dihitung kira-kira sel berjumlah antara 50 sampai 10 pangkat 6. Kemudian dilakukanlah aktivasi dengan anti CD3, high dose interleukin 2, dan diberikan irradiated feeders, yaitu suatu bavicode autologus yang diperoleh secara aferesis, kemudian dilakukan radiasi dengan dosis rendah, gunanya adalah untuk menumbuhkan GM-CSF ya, hingga pertumbuhannya itu bisa lebih meningkat sehingga memperpendek proses produksi. Kemudian dilakukanlah infus dengan jumlah sekitar 1 sampai 10 pangkat 6 sel. Biasanya ditambahkan juga modifikasi gene untuk homing dari stimulator faktor. Kemudian baru setiap 2 hari sekali ini diberikan high dose interleukin 2 untuk mempertahankan atau mengoptimize protokol klinik agar jumlahnya tetap terjaga. Ini kira-kira grafik pelaksanaannya. Jadi 5 hari sebelum dilakukan T-cell transfer diberikan dulu siklofosfamid atau fludarabin. Fungsinya adalah untuk menekan sel-sel limfosit dan Treg tadi yang sifatnya alamiah agar tidak berkompetisi dengan TIL yang disuntikkan. Dan kira-kira 5 hari kemudian akan terlihat peningkatan dari berbagai sel-sel imun ini. Itu tadi tentang TIL, dan kita masuk pada pembahasan tentang LAG terapi. LAG cell atau killer cell lymphocyte ini diaktifasi dengan adanya interleukin 2 dan sitotoxic efektornya adalah menjadi LAG cell ya, yang mempunyai spektrum yang cukup luas. Nah, sayangnya target selnya ini tidak hanya sel-sel yang kanker, tapi juga bisa juga menyerang sel normal. Oleh karena itu, pemberian LAG cell ini dikatakan punya side effect yang cukup tinggi. Tipe lain dari adoptive immunotherapy adalah yang disebut dengan CIK cell therapy. Cytotoxic induced killer cell adalah dikembangkan untuk memenuhi efikasi yang kurang dari pemberian dari LAG cell. CIK ini diperoleh dari peripheral blood mononuclear cell yang diaktifasi secara in vitro di luar tubuh dengan berbagai faktor, antara lain interleukin 2, interleukin 1, interferon gamma, dan anti CD3. Dari CIK ini kita dapatkan berbagai populasi sel dari CD8 T-cell. Antara lain adalah CD3
CD3 positif, CD56 positif T-cell, dan juga CD3 positif, CD56 T-cell. Jadi CD3 dan CD6 positif T-cell ini merupakan komponen utama aktivitasnya. Dan Maaf dok, dia, waktunya 2 menit lagi. Ya, diri dari fungsi yang sangat kuat. Ini tadi, jadi hari H diambil BBMC-nya, kemudian secara leukophoresis dilakukan ekspansi di luar dengan berbagai interferon, dan ini selama 3-4 minggu, kemudian pada hari pertama diberikanlah CD3 antibody ini. Ini immunophenotyping dari CIK terutama terdiri dari NKT cell, yaitu dengan fenotip CD3 positif, CD56 positif, dan saat itu juga ada cytotoxic T-cell, CD3 positif, 56 positif, dan juga seperti NK cell alamiah dengan fenotip CD3 negatif, CD56 positif. NK T-cell ini atau CIK ini dia mengekspresikan juga berbagai macam reseptor, namun tidak mengekspresikan CD16. Nah, utama dari CIK adalah, hasilnya utama adalah dia menghasilkan suatu reseptor yang dikenal dengan NKG2D yang akan bereaksi dengan MHC kelas 1 yang spesifik sehingga men-trigger sitolitik dari sel tumor. Selain itu, dia juga menghasilkan reseptor yang disebut dengan FcR3 yang akan bereaksi dengan sel tumor melalui ADCC. Mengingat CIK ini tidak mempunyai kekurangan spesifitas terhadap antigen, maka dilakukanlah kombinasi antara CIK sel dengan dendritic cell. Waktunya therapy. habis. Ya. Stop. Baik, ini adalah mekanisme di mana gabungan antara dendritic imun dengan dendritic vaksin dengan sitokain dengan CIK. Ini Iya dok, maaf dicepatkan, waktunya habis. Ya, ini kira-kira skema dari pemberian DC dan CIK berbarengan, di mana keduanya setelah dikultur masing-masing kemudian dikultur bersama, baru diperbanyak dan dimasukkan ke dalam tubuh. Ini sinyal dari CIK, baik sinyal 1 maupun sinyal 2, intinya adalah memperkuat fungsi daripada sel imun. Ini lingkungan di dalam microenvironment terjadi sinergi yang begitu kuat antar berbagai sistem sel-sel imun. Dan ini yang terakhir adalah yang kita sebut dengan CAR T-cell, di mana ini saya masuk ke sini saja langsung. Jadi T-cellnya ini dilakukan perubahan secara genetically dengan memberikan lentivirus atau gamma retrovirus, sehingga dia akan menghasilkan suatu reseptor yang khusus yang disebut dengan CAR T-cell. Dan ini CAR T-cell telah mengalami berbagai macam perkembangan, dan terakhir adalah CAR T-cell yang disertai dengan cytokine gene untuk memperkuat efek sitolitiknya. Ini adalah proses di mana laboratorium pemroses sel harus memenuhi berbagai macam kriteria, baik secara regulasi, ethical, fasilitas production maupun quality management system, dengan suatu good manufacturing practice, ya, di mana setiap tahap harus ada quality controlnya, dan proses kontrolnya itu meliputi viabilitas, morfologi, sel count, dan fenotip, sehingga bisa menghasilkan produk yang bermutu. Ya, sebagai summary, saya sampaikan bahwa tadi telah disampaikan perkembangan dari imunoterapi
terapi, kemudian overview tentang tumor imunologi dan berbagai tipe dari adaptif imunoterapi, serta skema teknik laboratorik pemberiannya, dan semua itu harus memenuhi quality management system, di mana memenuhi prinsip-prinsip dari GMP di dalam proses sel terapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sri, presentasinya yang sangat menarik. Kita sampai kepada diskusi. Saya akan menyampaikan, di sini sudah ada banyak pertanyaan. Sebenarnya saya ke Dr. Nini dulu. Ini ada dari Dr. Johannes dan Dr. Siti Nurul ya. Ini hampir sama pertanyaannya tentang konsumsi probiotik dan konsumsi yogurt, Dr. Nini. Apakah itu mempengaruhi gut mikrobiota kita atau tadi disbiosis? Silakan Dr. Nini. Baik, terima kasih Dr. Betty. Terima kasih teman-teman semua yang mengajukan pertanyaan. Saya juga baca di Q&A, ada 12 pertanyaan dan semuanya seputar probiotik ya. Selalu nih biasanya kalau presentasi tentang gut mikrobiota, pertanyaannya larinya ke probiotik. Walaupun sebetulnya dalam hal ini saya lebih banyak menyoroti dan memang majornya saya sebetulnya gut mikrobiota dengan keganasan atau malignansi. Tapi baiklah, saya coba sharing beberapa paper yang pernah saya baca ya. Jadi secara garis besar banyak sekali sebetulnya paper yang dipublish terkait dengan apakah probiotik ini sebetulnya bisa mempengaruhi kesetimbangan mikrobiota di dalam usus ya. Jadi banyak sekali paper yang membuktikan bahwa ternyata konsumsi probiotik itu betul bisa menambah jumlah dari mikrobiota yang bersifat protektif atau yang memang pada keadaan homeostasis dia bersifat high abundance ya. Jadi artinya yang harmless mikrobiota. Bagaimana dengan penggunaannya atau apakah kalau kita ini saya simpulkan saja dari sekian pertanyaan Dr. Betty biar sekalian jawabnya. Ya, Jadi apakah dengan pemanfaat atau konsumsi yang berlebihan atau banyak kan diharapkan kalau probiotik pengennya jadi bisa mencegah disbiosisnya begitu kan. Nah, kita kembali ke asalnya aja. Segala yang berlebihan pasti tidak baik ya. Jadi kalau mengkonsumsi probiotiknya berlebihan, tentu saja juga menjadi tidak baik. Kenapa? Karena sebetulnya kita tetap memerlukan mikrobiota yang sifatnya low abundance, yang tadi boleh kita katakan yang anaerobnya fakultatif, jadi yang agak-agak patogen. Kita tetap perlukan itu untuk memaintenance sistem imun kita. Ya, jadi kalau terus kita masukkan probiotik, artinya yang mengandung mikrobiota yang sifatnya high abundance, kemudian jumlahnya menjadi berlebihan, tentu akan menekan yang sebenarnya kita tetap harapkan ada walaupun jumlahnya sedikit. Ya, jadi tetap saja harus terukur. Kemudian ada pertanyaan yang menanyakan apa jenis mikrobiota atau probiotik yang baik ya untuk menjaga homeostasis dari gut mikrobiota ini. Banyak paper yang membahas tentang hal ini dan yang sering disebut bermanfaat adalah, saya bacanya agak susah, Propionibacterium froederichi dan Lactobacillus rhamnosus ya, itu papernya cukup banyak. Dia dicobakan untuk apakah bisa meningkatkan jumlah atau bakteri-bakteri penghasil butirat atau penghasil SCFA ya. Jadi itu yang dua yang disebutkan memang banyak papernya disebutkan bermanfaat. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah ada dari sejawat siapa saya lupa nih, saya ringkaskan saja. Apakah penggunaan probiotik dapat nantinya dimanfaatkan sebagai terapi alternatif untuk COVID? Saya belum pernah baca yang tentang itu ya, belum baca papernya tentang probiotik dengan COVID. Kemudian juga ada pertanyaan apakah bisa dimanfaatkan untuk anti-aging
ada 1-2 paper lah yang membahas hal ini, tapi saya terus terang memang tidak mendalami hal ini, jadi mohon maaf belum bisa menjawab, karena memang saya lebih ke arah yang keganasan. Jadi begitu Dr. Betty dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan cukup bisa menjawab nih terkait dengan probiotik nih memang selalu rame. Iya dok, satu lagi mungkin dokter Nini ditanyakan apakah ada pemeriksaan laboratorium Oh iya, sederhana untuk ya, mendeteksi ya, dysbiosis ini? ya, Ya, ya. dari Dokter Dwi Retnoningrum. Iya, iya, saya juga baca kelupaan saja ya. Jadi apakah ada pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi adanya dysbiosis? Saat ini belum ada. Jadi pemeriksaannya yang ada saat ini mahal. Jadi untuk melihat, karena kalau dysbiosis ini kan ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan jumlah dan jenis dari mikrobiota. Artinya kita harus menilai keseluruhan mikrobiota yang ada ya. Jadi saat ini tekniknya adalah dengan next generation sequencing atau NGS ya, PCR dengan NGS. Jadi PCR kemudian harus dilakukan sequencing dan kita menilainya adalah tadi low abundance, high abundance. Jadi pola sebetulnya. Pola grup atau genus atau keluarga apa yang jumlahnya meningkat, apa yang tertekan ya. Jadi teknik sederhananya belum ada, teknik yang ada masih mahal sekali dan ya pengerjaannya tidak bisa kita dengan mudah mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dr. Dwi Retno dan Dr. Betty, terima kasih. Terima kasih Dokter Nini. Saya lanjutkan ke pertanyaan ke Dokter Yeti. Tadi ada pertanyaan dari Dokter Siti Nurul juga. Siklus sel yang berlangsung 18 sampai 24 jam, apakah itu untuk sel normal? Bagaimana dengan sel ganas? Apakah ada perbedaan, Dokter Yeti? Silakan Dokter Yeti, masih di... Ya, terima kasih Dr. Betty. Tadi sudah saya sempat jawab secara tertulis. Oh iya. Jadi sebetulnya untuk itu adalah untuk timing atau waktu untuk sel mamalia, ya, untuk sel mamalia. Jadi belum pernah saya baca apakah terdapat perbedaan pada keganasannya. Dikatakan pertumbuhan cepat atau dikatakan doubling time pada sel ganas itu adalah jumlah 2 kali lipatnya sel ganas. Waktu yang diperlukan untuk sel ganas itu menjadi 2 kali lipatnya, dan itu bukan dari waktu satu siklus mitosis, satu siklus atau satu interfase yang lebih cepat, tetapi disebabkan oleh karena jumlah sel yang berproliferasi itu lebih banyak dibandingkan dengan sel normal, sehingga akhirnya terhitung kecepatan atau doubling time-nya itu pendek gitu ya. Itu yang sudah saya berikan secara tertulis tadi, Dr. Betty. Oke. Saya lanjutkan ya Dokter Yeti. Ditanyakan juga dari Dokter Delvi Cynthia Devi ini. Ditanyakan apakah pemeriksaan siklus sel dan DNA indeks itu untuk semua keganasan, Dokter Yeti. Apakah tadi mungkin belum, masih yang contohnya leukemia ya. Jadi untuk Dokter siapa tadi, Devi ya? Iya, Devi. Dokter Delvi. Jadi penggunaan atau deteksi siklus sel dan DNA indeks ini bisa untuk semua keganasan, baik itu keganasan hematologi ataupun keganasan tumor padat ya. Jadi kalau tumor padat itu tentunya perlu perlakuan khusus yang masing-masing berbeda ya, sering dilaporkan pada CA mama contohnya ya. Itu juga ada ya, atau sel-sel keganasan hematologi seperti dengan sampel darah ataupun bone marrow. Jadi bisa ya, Dr. Devi. Yang terakhir dari Dr. Yuli ini ditanyakan tentang DI index. Apakah semakin kecil DI index menunjukkan semakin sedikit jumlah kromosom atau DI index hanya berfungsi sebagai cut off? Ya, jadi DI index itu yang digunakan sebagai referensi adalah DNA indeksnya dari sel diploid ya, yang sama dengan 1 tadi ya, Dokter siapa tadi? Yuli ya. Iya. Jadi untuk DNA indeks yang kurang dari 1, otomatis jumlah DNA-nya itu kurang dari jumlah sel-sel normal yang diploid. Jadi tadi kalau kita lihat dari rumusnya ya, yaitu ya peak dari G0 G1-nya tadi dibagi dengan yang
abnormal dibagi dengan peak G0, G1-nya yang normal pada populasi yang sama, ya. Jadi kalau kurang dari 1 itu menunjukkan memang jumlah DNA, kandungan DNA-nya itu kurang dari normal, sehingga bisa disebutkan mungkin jumlah kromosomnya kurang dari yang normal, ya. Mungkin ada monosomi, ya, ada kromosom. Dan sebaliknya, bila lebih dari 1 yang disebutkan bahwa lebih dari 1,16 itu berkaitan dengan jumlah kromosom lebih dari 50 kromosomnya. Oke. Gitu, Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yeti. Saya lanjutkan, ini ada banyak pertanyaan juga untuk Dr. Sri. Yang pertama dari Dr. Gillian, ditanyakan apakah CIK terapi dapat digunakan untuk semua jenis sel tumor, termasuk hepatoselular karsinoma. Baik, makasih Dr. Betty. Jadi CIK biasanya kita sebutkan itu bisa digunakan untuk berbagai keganasan, ya, termasuk di hepatoseluler. Jadi telah dilakukan penelitian atau clinical trial pada hepatoselular karsinoma. Umumnya pemberian CIK ini tidak berdiri sendiri, jadi ini merupakan terapi adjuvan. Jadi diberikan misalnya setelah suatu proses surgery, ya, setelah tumor perutnya itu dioperasi atau diberikan bersama dengan kemoterapi atau bersama dengan adaptif imunoterapi yang lain. Jadi bisa CIK dengan dendritic vaksin tadi atau CIK dengan modalitas sel terapi yang lain. Jadi tidak diberikan sendirian dan diberikan selama beberapa kali siklus. Selanjutnya izin saya menjawab pertanyaan berikutnya, ya, Dokter. Oh ya, silakan, Dok. Pemeriksaan laboratorium apa yang dipergunakan pada pemberian sel terapi ini? Monitoringnya tadi sudah disebutkan di sana, monitoring terhadap tumornya sendiri. Jadi misalnya apakah dengan CT scan ataukah dengan dengan teknik-teknik diagnostik yang lain, MSCT misalnya, atau dengan sekarang yang lebih canggih lagi dari CT scan, PET-CT misalnya, itu untuk penyakitnya sendiri, untuk tumornya sendiri. Adapun secara laboratorium yang perlu di maintain adalah keberadaan sel itu sendiri, sel terapi itu. Dengan pemeriksaan laboratorium, biasanya kita gunakan dengan flow cytometry untuk memantau keberadaan sel-sel tersebut. Apakah misalnya perlu dilakukan, misalnya kalau CIK itu bisa dilakukan beberapa kali siklus, bisa sampai 10 siklus. Mungkin itu, Dokter Betty. Selain Ya, Dok, jumlah juga diperlukan, juga kadang diperlukan tes terhadap aktivitas sel tersebut dengan teknik-teknik laboratorium. Ya, Dok, pertanyaannya yang terakhir, Dok, imunoterapi apa yang bisa digunakan untuk semua tumor? Sorry, apakah imunoterapi bisa digunakan untuk semua tumor? Ya, pada dasarnya demikian, ya. Tapi kalau terutama sekarang dikembangkan yang dengan CAR T-cell itu bisa dibuat, misalnya tadi kan CAR T-cell itu intinya dia membuat suatu reseptor yang khusus. Kalau CAR T-cell CD19 misalnya, maka kita tahu bahwa pada tumor-tumor yang berasal dari limfosit B, misalnya leukemia limfositik atau suatu limfoma, maka dia sangat bermanfaat karena ekspresi dari antigen CD19 kan tinggi sekali. Sementara CAR T-cell tadi dia dibuat
dengan reseptor yang khusus terhadap antigen tertentu. Jadi itu bisa tidak satu jenis kemudian untuk semua macam tumor gitu. Jadi mungkin ini personalized terapi ya, termasuk personalized terapi. Jadi kalau tumor infiltrating lymphocyte tadi kan bisa diambil dari biopsi tumornya, kemudian diproses. Tapi pada dasarnya imunoterapi bisa digunakan pada semua tumor, namun jenisnya disesuaikan dengan kanker yang ada. Mungkin itu jawabannya, dokter. Ya, terima kasih Dokter Sri karena waktu yang sudah habis ya. Ada lagi dok? Ya, untuk dokter. Oh masih ada ya dok? Bukan. Saya ingin menambahkan pengalaman untuk dokter Yeti tadi, bahwa kami di Rumah Sakit Kanker itu, ya ini informasi juga terutama buat adik-adik BPDS juga ya, bahwa peran kita kalau selama ini diketahui bahwa kalau patoklinik itu kalau keganasan intinya cuma leukemia aja. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga bisa berperan di dalam tumor padat. Antara lain dengan tadi yang dikemukakan Dr. Yeti, DNA index, dan kita biasanya menyebutnya S-phase fraction ya. S-phase fraction itu sebagai parameter untuk proliferasi. Jadi untuk kami punya pengalaman di tahun 2000, jadi kira-kira sudah 20 tahun yang lalu, kami mengerjakan pemeriksaan ini, DNA index, fluidisitas, dan cell cycle analysis pada berbagai tumor padat. Dan umumnya memang hasilnya adalah mereka hampir semuanya aneuploid dengan S-phase fraction yang tinggi. Dan itu menunjukkan prognosis yang buruk. Itu kira-kira sekedar tambahan dari apa yang disampaikan Dr. Yeti tadi, karena tadi ada pertanyaan apakah bisa digunakan untuk semua macam tumor atau solid tumor, dan itu memang bisa sekali. Kami sudah punya pengalaman berbagai tumor, bahkan S-phase fraction cut off itu bisa menentukan prognosis dengan penelitian Kaplan-Meier curve ya. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Sri untuk informasi tambahannya. Saya tidak meringkaskan lagi yang disampaikan para pembicara karena waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk semua pembicara, Dr. Yeti, Dr. Sri, Dr. Nini, dan saya kembalikan ke Dr. Rena. Silakan Dr. Rena. Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Betty selaku moderator Scientific Symposium 4. Selanjutnya kami akan mengumumkan peserta beruntung yang mendapatkan hadiah dari sesi tanya jawab pada Scientific Symposium 4. Hadiah diberikan kepada Dr. Devi Cynthia Dewi dari Rumah Sakit Olahraga Nasional Cibubur. Selamat dokter, dokter berhak mendapatkan robot RB 550 Bluetooth speaker. Selanjutnya dokter akan dihubungi oleh panitia. Selain hadiah pada sesi Scientific Symposium, panitia juga akan memberikan grand prize pada 3 peserta beruntung yang aktif dalam bertanya dan paling setia mengikuti PIP virtual ini dari hari pertama hingga terakhir. Baiklah, saat ini acara presentasi oral sudah berjalan. Bagi peserta webinar yang ingin melihat jalannya acara, pada layar dan kolom chat telah diberikan link untuk mengakses 5 room presentasi oral. Untuk poster juga dapat dilihat di main room ini pada akhir acara. Para peserta dapat mengakses link yang tertera pada layar. Untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari PDS Pathway.
Terima kasih kepada para peserta dari seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti PIT virtual pada hari ini. Tidak lupa kami juga mengaturkan terima kasih kepada para mitra kerja yang telah memberikan dukungan atas berlangsungnya acara ini. Dengan demikian, berakhirlah acara PIT pada hari kedua ini, mengingatkan kembali bahwa untuk acara PIT hari ketiga, yaitu besok, akan dimulai lebih awal, yakni pada pukul 8 pagi, 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk dapat kita aplikasikan di kemudian hari. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.